Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andri Suryana selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Perkenalkan, nama saya Dita Ramadanti, mahasiswa PPG calon guru tahun 2024 kelas Matematika A. Di sini saya akan memaparkan hasil pembuatan rancangan modul ajar saya terkait sistem pertidasamaan linear dua variabel untuk memenuhi ujian tengah semester. Di sini ada cover. Selanjutnya ada informasi umum. Di informasi umum yang pertama ada identitas, yang kedua ada capaian pembelajaran, yang ketiga ada kompetensi awal, yang keempat ada profil pelajar Pancasila, yang kelima ada sarana dan prasarana, yang keenam ada target peserta didik, yang ketujuh ada model pembelajaran, yang kedelapan ada metode dan pendekatan pembelajaran, yang kesembilan ada media pembelajaran, yang kesepuluh ada sumber belajar. Untuk identitas, di sini modul ajar disusun oleh saya sendiri, yaitu Dita Ramadanti SPD. Satuan pendidikannya SMA Negeri 1 Depok dengan mata pelajaran matematika kelas 10 fase E. Materi pokoknya yaitu sistem pertidasamaan linear dua variabel dengan submateri nilai optimum. Ada maksimum dan nilai minimum. Alokasi waktunya yaitu satu pertemuan 3 jam pelajaran dikali 40 menit dengan total 120 menit. Capaian pembelajarannya pada akhir fase E, peserta didik dapat mengaplikasikan sistem pertidasamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai maksimal dan nilai minimal. Untuk kompetensi awal, peserta didik dapat memahami dan menyelesaikan berbagai operasi bilangan sistem persamaan linear dua variabel serta grafik kartesius. Untuk profil Pancasila di sini ada 3, yaitu gotong royong, berpikir kritis, dan juga kreatif. Untuk sarana dan prasarana, saya menggunakan laptop, LCD proyektor, papan tulis, penghapus, spidol, alat tulis, smartphone, serta jaringan internet. Nah, untuk target peserta didiknya yaitu peserta didik reguler. Untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model Discovery Learning dengan metode pembelajaran yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan presentasi. Untuk pendekatannya, saya menggunakan pendekatan TARL yaitu Teaching at the Right Level. Saya menggunakan media pembelajaran yaitu PowerPoint dan HKPD, serta sumber belajar menggunakan buku paket media kelas 10 dan media pembelajaran lainnya dalam jaringan internet. Nah, untuk kompetensi inti, di sini ada tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, juga ada asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru, serta yang terakhir nanti ada lampiran. Di sini izinkan saya untuk memaparkan untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengaplikasikan sistem pertidasamaan linear dua variabel dalam menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari permasalahan sehari-hari. Saya menggunakan formula ABC. Nah, untuk pemahaman bermakna, di sini saya mengharapkan setelah mempelajari modul ini dan melakukan eksplorasi terkait sistem pertidasamaan linear dua variabel, peserta didik dapat memahami konsep dasar serta penerapannya dalam berbagai situasi. Di sini juga diharapkan peserta didik mampu menganalisis dan menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidasamaan, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti perencanaan anggaran, optimasi produksi, dan pengalokasian sumber daya dengan batasan tertentu. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Saya menggunakan 2 pertanyaan. Di sini yang pertanyaan yang pertama, Dina memiliki waktu terbatas untuk belajar 2 mata pelajaran sekaligus dalam sebelum ujian. Nah, bagaimana cara Dina untuk mengalokasikan waktunya agar dia berhasil dalam mencapai hasil ujian yang maksimal? Terus yang kedua ada sebuah perusahaan logistik ingin mengirimkan barang ke 2 kota dengan jumlah truk terbatas. Nah, pertanyaannya bagaimana mereka menentukan jumlah barang yang dikirim ke masing-masing kota agar biayanya yang dikirimkan yaitu dengan seminimal mungkin. Selanjutnya di sini ada persiapan pembelajaran. Sebelum pembelajaran, saya menyiapkan sarana prasarana dan media yang dipersiapkan seperti PowerPoint, laptop, spidol,
juga papan tulis, LKPD, dan alat tulis juga. Nah, selanjutnya di sini ada kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran, ada yang pertama ada kegiatan pendahuluan dengan sintak discovery learning. Yang pertama ada orientasi peserta didik. Di sini guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam dan peserta didik berdoa sebelum pembelajaran dimulai yang dipimpin oleh ketua kelas. Ini kesadaran diri, tanpa guru meminta untuk berdoa, peserta didik sudah menyadari bahwa kebiasaan yang dilakukan yaitu wajib berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, guru mengkondisikan kesiapan kelas dan mengecek kehadiran peserta didik. Di sini, guru membantu peserta didik untuk mengelola emosinya dan mengecek dirinya atau memanage peserta didik agar siap dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, yaitu guru menanyakan bagaimana perasaan peserta didik pada hari ini, kemudian mereka mengungkapkan apa yang sedang mereka rasakan. Alasannya di sini yaitu menanyakan perasaan peserta didik, membantu peserta didik mengenali dan memahami kondisi emosional mereka, yang adalah aspek dari kesadaran diri. Selanjutnya, guru melakukan ice breaking dan mengajak peserta didik untuk membantu mereka kembali fokus. Ini yaitu manajemen diri, karena aktivitas ice breaking mengurangi ketegangan dan membantu peserta didik mengelola emosi agar bisa fokus. Selanjutnya, di sini juga ada kegiatan persepsi. Peserta didik diberikan persepsi, pertanyaan pemantik, terus juga untuk bagaimana cara peserta didik menjawab atas pertanyaan pemantik tersebut. Terus selanjutnya ada kegiatan inti di stimulus. Di sini guru menyajikan materi menggunakan PPT. Selanjutnya peserta didik menyimak penjelasan dari guru dengan seksama. Kenapa manajemen diri? Karena peserta didik memanage dirinya atau mengelola emosinya untuk tetap fokus dengan perasaannya, menyimak penjelasan dari guru secara seksama. Terus selanjutnya peserta didik dikelompokkan ke dalam 6 kategori berdasarkan pemetaan kemampuan peserta didik. Di sini untuk meningkatkan kesadaran sosial peserta didik, karena dengan belajar bekerja dengan orang lain yang memiliki kemampuan berbeda, ini dapat mengembangkan kesadaran sosial serta menghargai perbedaan. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Peserta didik dikelompokkan tadi, terus juga diminta untuk merumuskan permasalahan. Selanjutnya peserta didik diberikan kesempatan untuk mencari sumber belajar lain untuk menjadi bahan diskusi. Di sini untuk memanajemen diri sendiri, peserta didik memanage dirinya, memilah bahan apa yang sesuai dalam kelompoknya untuk didiskusikan. Selanjutnya ada peserta didik berkolaborasi dengan kelompoknya serta bertanggung jawab dan menyelesaikan LKPD. Sini yaitu keterampilan sosial. Kenapa? Karena bekerja dalam kelompok dapat mengasah keterampilan sosial seperti komunikasi, empati, dan kerjasama. Selanjutnya ada pengumpulan data. Di sini peserta didik mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menyusun model matematis dari permasalahan. Ini juga termasuk ke manajemen diri. Selanjutnya peserta didik mencari hubungan antara variabel, membentuk sistem pertidaksamaan linear, serta menentukan daerah penyelesaian dengan menggambar grafik. Di sini mengambil keputusan yang bertanggung jawab, di mana peserta didik diarahkan untuk mencari hubungan dengan kelompoknya dan mengambil keputusan bagaimana cara penyelesaiannya. Terus selanjutnya ada pengolahan data. Peserta didik menyelesaikan sistem pertidaksamaan telah dibuat menggunakan cara yang telah mereka temukan dan mereka ambil keputusan untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan tersebut. Selanjutnya juga ada peserta didik menentukan daerah himpunan penyelesaian dan menguji titik-titik ekstrim untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum menggunakan metode substitusi atau uji titik
jawab. Sama, ini yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada pembuktian. Di sini peserta didik memeriksa kembali hasil perhitungan dan analisisnya. Yang kedua, peserta didik mempresentasikan hasil KPD yang telah dikerjakan. Ini yaitu keterampilan sosial, di mana presentasi ini melibatkan kemampuan berbicara di depan umum dan menghargai pendapat teman yang mengasah keterampilan sosial. Selanjutnya, peserta didik membandingkan solusi yang diperoleh dengan kelompok lain untuk memastikan kebenaran hasilnya. Di sini peserta didik tadi menyimak dan mendengarkan apa yang telah dipaparkan oleh kelompok lainnya. Selanjutnya ada menarik kesimpulan. Peserta didik menyimpulkan bahwa nilai maksimum atau minimum dari suatu permasalahan dapat diperoleh dengan menerapkan sistem pertidasaman linear dua variabel dan menentukan titik optimal dari daerah penyelesaian. Itu termasuk juga ke dalam kesadaran diri. Terus guru menguatkan konsep dan menghubungkannya dengan konteks yang lebih luas. Selanjutnya di sini ada kegiatan penutup. Peserta didik diberikan soal latihan individu melalui PPT. Terus juga peserta didik melakukan refleksi kegiatan yang telah dilakukan. Ini termasuk dalam kesadaran diri. Kenapa? Karena refleksi ini membantu peserta didik untuk mengenali perasaannya dan memahami tentang materi. Bagaimana juga ini untuk meningkatkan kesadaran diri dari peserta didik. Selanjutnya, guru memberikan informasi mengenai materi pembelajaran berikutnya, serta ditutup dengan berdoa dan mengucap salam penutup. Di sini modulnya juga dilengkapi oleh asesmen, ada asesmen diagnostik dan juga asesmen formatif. Di dalamnya ada kognitif dan juga non-kognitif, serta ada pengayaan dan remedial. Juga ada refleksi peserta didik dan guru. Refleksi peserta didik di sini peserta didik ditanyakan bagaimana mereka memahami konsep materi yang dipelajari hari ini, terus juga bagaimana KPD ini apakah membantu peserta didik dalam memahami materi tersebut. Terus untuk refleksi guru biasanya saya yaitu memuat pertanyaan atau saya berefleksi diri terkait pembelajaran yang saya lakukan itu apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan, juga apakah model yang saya pakai dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran matematika. Serta dalam modul ajar ini terdapat lampiran, ada asesmen, ada LKPD, ada soal penilaian formatif, ada penilaian sikap profil Pancasila, ada instrumen penilaian, PPT bahan ajar dan glosarium, serta daftar pustaka. Sini lampiran-lampirannya, ada soal asesmennya. Terus juga saya cantumkan untuk proses menentukan nilai akhir. Terus juga ada interpretasi hasil asesmen. Terus juga ini bisa digunakan lembar penilaian asesmen kognitif. Ada asesmen diagnostik dan kognitif dengan dilengkapi Google Form. Ada angket gaya belajar untuk pembagian kelompok tadi karena saya menggunakan pendekatan TARL. Sini ada lembar gaya belajarnya, terus juga ada KPD disesuaikan dengan kemampuan dengan kelompok TARL-nya. Terus juga ada kunci jawaban dari KPD, ada instrumen penilaian, lembar penilaian psikomotorik, kisi-kisi penilaian formatif, soal penilaian formatif, kunci jawaban, rubrik penilaian. Indikator penilaian profil Pancasila dan bahan ajar menggunakan Canva. Saya buat menggunakan Canva. Cukup hanya itu yang bisa saya paparkan dari hasil modul ajar yang telah saya susun. Terima kasih atas perhatiannya Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.